Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Bab tahun 1281 sampai tahun 1284. Dokter Li rendah hati. Anda mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu, yang membuktikan bahwa keterampilan medis Anda bagus. Jangan rendah hati. Anda mengatasi gangguan bubuk Huaxue Suigu. Jika Anda tidak bisa berbuat apa-apa obat, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Solie serius. Dekan Su tersanjung, kata Jericho Li tak berdaya, menerima undangan itu, karena Dekan Su berkata demikian, saya tidak bisa mengatakannya lagi jika saya menolak. Pada hari kompetisi Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya akan pergi. Kedepannya, ketika keterampilan medisnya semakin meningkat, dia pasti harus mengikuti kompetisi semacam itu. Ini juga bisa dianggap sebagai olahraga. Jericho Li sama sekali tidak malu-malu. Bagus. Melihat Jericho Li menerima undangan tersebut, Soli sangat senang. Dinsu, duduk dan istirahat. Ayo ngobrol. Pikiran Jericho Li masih sangat jernih. Dia tidak bodoh. Barang yang dikirim Suli bisa dikirim oleh Ji Ye atau Shen Ling. Suli tidak harus datang ke sini secara langsung. Tapi kekuatan kabel akan datang. Apa tujuannya? Datang saja untuk bertukar keterampilan medis. Terakhir kali di rumah sakit ginekologi, Jericho Li menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, yang membuat Soli sangat tertarik. Setelah mendengar ini, Solie duduk dengan gembira dan mengobrol dengan Meng Kai dan Jericho Li seolah-olah dia baru saja ke rumah sakitnya sendiri. Setengah jam kemudian, seorang pasien datang ke rumah sakit. Ada pasien yang datang. Jericho Li mengedipkan matanya dan melihat seorang pasien yang masuk melalui pintu. Dia menemukan wajah pasien pucat, kepalanya sedikit menunduk, dan dia melihat sekeliling. Jelas sekali ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Jericho Li mengambil alih pasien dan menanyakan pertanyaan yang familiar. Halo, pasien. Itu bergumam sedikit ragu-ragu. Jericho Li memandangi pasien itu dan melihat bahwa dia kurus dan lemah, wajahnya pucat, dia tampak agak pucat. Lesu, matanya tertekan, dan dia seperti orang yang kecanduan anggur dan nafsu dan hampa, namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa wajahnya gelap, dan jelas ada alasan lain untuk itu. Penyakitnya. Dia berkata kepada pasien dengan tenang, duduk dulu, bicarakan gejalamu, apa yang salah dengan tubuhmu. Wajah pasien menunjukkan keraguan, dan dia melihat sekeliling untuk berhenti berbicara. Jericho Li memandang Meng Kai, Soli dan yang lainnya di sampingnya, mereka semua adalah dokter. Anda tidak perlu malu. Di mata dokter, penyakit apapun itu sama saja. Teruskan. Pasien ragu-ragu, mengangguk. Saat ia memperlihatkan perut dan punggungnya, Soli dan Meng Kai menghela nafas. Kiss. Pada tubuh pasien tersebut terdapat banyak garis-garis yang menyerupai jaring laba-laba. Garis-garisnya tampak seperti merah keunguan, tetapi menonjol, seperti bekas luka daging yang belum sembuh setelah operasi. Garis-garis dan bekas luka yang timbul menunjukkan keadaan hiperemia, mengeluarkan bau busuk. Kalau bukan karena pakaiannya, dia akan terlihat seperti Spiderman. Tidak, itu seperti jaring laba-laba di tubuhnya. Itu bukan tato, tapi benar-benar tumbuh di tubuh. Ini sangat menakutkan dan aneh. Apa itu? Jericho Li tercengang saat melihat gejalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penyakit yang aneh dan cepat ini. Bahkan dalam ingatan orang bijak medis, tidak ada ingatan yang relevan tentang penyakit ini. Apakah saya benar? Meng Kai bergumam. Cijing menggelengkan kepalanya dan merenung, saya tidak salah. Ini benar-benar penyakit seperti itu. Saya tidak percaya ada penyakit aneh seperti itu. Jericho Li kembali menatap mereka, apakah Anda tahu penyakit ini? Mereka mengangguk. Wajah Solie dengan sungguh-sungguh menjelaskan, ini adalah hematoma laba-laba hantu. Hematoma laba-laba hantu. Wajah Jericho Li bingung. Dia belum pernah mendengar tentang penyakit ini sebelumnya, penyakit apa ini? Saya mendengarnya untuk pertama kali. Apakah Anda pernah menderita TBC? Solie menatap pasien itu. Pasien itu mengangguk. Saya mengidapnya 3 tahun lalu, tetapi ternyata disembuhkan. Tentu saja, kata Solie sambil berpikir sambil memandang Jericho Li, penyakit ini pada awalnya tidak ditemukan di Tiongkok, tetapi di suatu tempat di Afrika di mana perang pecah. Setelah banyak orang meninggal dunia, terjadilah wabah penyakit, dan kemudian muncullah penyakit aneh ini.
Beberapa orang melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa penyakit ini hanya terjadi pada orang yang menderita TBC. Dipastikan bahwa itu adalah penyakit virus yang disebabkan oleh sistem pernafasan. Mereka juga menemukan seekor laba-laba hantu yang sangat menakutkan di daerah setempat. Diduga virus yang dibawa laba-laba ini menyebabkan penyakit tersebut, sehingga dinamakan hematoma laba-laba hantu. Lee Jericho Lee tiba-tiba mengangguk, begitu. Setelah memikirkannya, dia menghampiri pasien dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tunggu. Solie segera menghentikannya, jangan sentuh dia. Jericho Lee tertegun, ada apa? Mengkai dengan cepat menjelaskan, jenis hematoma laba-laba hantu ini sangat menular. Jika Anda menyentuhnya, kemungkinan besar Anda akan tertular. Soli menatap pasien tersebut, saat ini, penyakit hematoma laba-laba hantu jenis ini belum ada obatnya, jadi kami hanya bisa melakukan isolasi, observasi dan pengobatan. Departemen Kesehatan sudah mengeluarkan pemberitahuan. Kita harus segera mengisolasinya. Apa? Wajah pasien memucat saat mendengar ingin diisolasi. Tidak, aku tidak ingin dikucilkan. Banyak orang sakit yang sangat takut dikarantina. Hal itu akan membuat mereka merasa ditinggalkan oleh dunia. Apalagi berbagai rumor yang tersebar dari mulut ke mulut mengenai zona isolasi semakin memperparah kepanikan dan kegelisahan masyarakat terhadap kata zona isolasi. Solie mengerutkan kening. Seperti penyakit yang kamu derita, penyakitnya terlalu menular. Pasti diisolasi. Kalau tidak dikontrol dengan baik dan menular ke orang lain, akan membentuk epidemi skala besar. Aku tahu kamu takut dengan kata zona isolasi, tapi ini demi penyakitmu dan keselamatan semua orang. Pasien memohon dengan wajah pucat, saya tidak ingin dikucilkan. Saya tidak ingin pergi ke area isolasi. Tolong bantu aku. Saya pergi ke ruang pengobatan Feng Hua untuk menemui dokter, tetapi mereka mengusir saya. Apa? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Ruang pengobatan Feng Hua mengusirmu. Mengapa? Wajah Qi Jing penuh keheranan. Ruang pengobatan Feng Hua tidak melapor ke Departemen Kesehatan dan mengirim Anda ke perawatan isolasi. Apa yang akan dilakukannya untuk mengusirmu? Apakah mereka tidak takut dengan penyebaran penyakit ini? Wajah Mengkai agak jelek. Pasien menangis dan menjawab, dokter dari Balai Pengobatan Feng Hua mengusir saya dan meminta saya datang ke sini untuk mencari dokter bernama Jericho Lee. Dia mengatakan bahwa keterampilan medisnya luar biasa dan dia pasti dapat menyembuhkan saya. Apa? Kerumunan kembali terkejut. Mereka semua menoleh ke arah Jericho Lee. Jericho Lee mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajahnya tidak cantik. Benarkah? Orang-orang di Balai Pengobatan Feng Hua benar-benar mengatakan hal itu. Iya. Mereka memiliki seorang dokter bermarga Lin yang mengatakannya sendiri. Pasien itu menundukkan kepalanya, suaranya penuh dengan keluhan. Sulit bagi siapapun untuk ditendang seperti bola. Dasar bajingan. Mengkai menggedor meja. Suli juga tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dan mendengus dingin, Lin Song ini, aku baru saja memperingatkannya, dia berani menjadi iblis lagi. Jika ada penyakit seperti ini, saya tidak segera melaporkannya ke polisi, bahkan mengirim orang ke sini. Apakah dia mencoba menyebarkan penyakit dan melibatkan lebih banyak orang? Praktek Balai Pengobatan Feng Hua benar-benar membuat mereka marah. Saya khawatir mereka tidak bisa menahan amarahnya setelah berganti dokter. Solie dengan cepat memandang Jericho Lee, Dr. Lee, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan membicarakannya dengan ruang pengobatan Feng Hua. Jericho Lee memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Solie tercengang. Dr. Lee, apa yang akan kamu lakukan? Karena Balai Pengobatan Feng Hua mengirim pasien kepadaku dan memberiku masalah, pasti aku ingin melihatku gagal. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan mereka bahagia. Jericho Lee mencibir. Solie memahami maksudnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah kamu akan merawat pasien ini? Jericho Lee mengangguk. Petik 2. Tidak mungkin. Suara orang itu mengkai, dia dengan cepat menasihati, penyakit ini sampai sekarang tidak ada yang tahu cara mengobatinya, adalah penyakit jenis baru, sangat menular. Jika Anda dirawat, bagaimana jika Anda juga tertular? Ya Solie pun mengikuti bujukan, kamu masih sangat muda, menjanjikan, tidak bisa tertular penyakit aneh ini. Jericho Lee tersenyum dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, saya memiliki rasa kesopanan. Saya tahu apa yang Anda takuti, tetapi saya tidak akan membiarkan Balai Pengobatan Feng Hua melakukan apa yang mereka inginkan. Jika saya tidak mengobatinya, mereka akan membuat banyak sensasi, kan? Dalam hal ini, mereka tidak bisa membiarkan mereka berhasil.
Saya masih memiliki perselisihan pribadi dengan mereka. Bahkan tanpa pasien ini, saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Balai pengobatan Feng Hua adalah terkait erat dengan keluarga Yamamoto dan Jiu Xuanmen. Karena alasan ini, Jericho Lee tidak bisa melepaskan balai pengobatan Feng Hua. Jericho Lee segera menatap pasien itu, jangan khawatir, yang lain akan berdiri, aku tidak akan melakukannya. Sekarang kamu sudah menemukanku, aku pasti akan mengobatimu. Terima kasih Dr. Lee. Melihat ini, Solie dan yang lainnya saling berpandangan, agak tidak berdaya. Dr. Lee, pikirkanlah 2 kali. Ini bukan penyakit biasa. Sejauh ini, banyak ahli yang ikut serta di dalamnya, dan mereka tidak berdaya. Soli melakukan upaya terakhirnya untuk membujuk Jericho Lee agar tidak mengambil risiko ini. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tetap harus mengobati penyakit ini. Kalau soal infeksi, orang lain akan tertular, tapi saya tidak bisa tertular, kata Jericho Lee yakin. Suli tertegun dan tiba-tiba bereaksi. Jericho Lee, dengan kibatin di dalam hatinya, memiliki pertahanan alami terhadap penyakit dan segera menjadi rileks. Yah, kalau begitu, aku tidak akan menasihatimu, kata Solie tak berdaya. Dinsu, datanglah ke ruang pengobatan Feng Hua bersamaku. Jika kamu tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu musuh macam apa yang telah mereka provokasi. Jericho Lee mencibir di bibirnya. Bagus. Solie mengangguk tanpa ragu-ragu. Apa yang dilakukan balai pengobatan Feng Hua telah membuatnya marah. Bahkan dia ingin memberi pelajaran pada balai pengobatan Feng Hua. Tapi sejujurnya dia khawatir. Bagaimanapun, hematoma laba-laba hantu adalah penyakit yang agak sulit. Sejauh ini belum ada pengobatan yang jelas, sudah ada beberapa dokter yang tertular penyakit ini dalam proses pengobatannya. Meskipun Jericho Lee memiliki ki asli dan tidak akan tertular, bukan berarti dia bisa disembuhkan. Suoli tahu bahwa dia sangat ahli dalam bidang kedokteran, tetapi jika dia tiba di aula pengobatan Feng Hua dan Jericho Lee tidak dapat menyembuhkan hematoma laba-laba hantu, itu akan memalukan. Namun karena Jericho Lee sudah menegaskan ingin pindah, ia hanya bisa menuruti kemauan Jericho Lee. Segera, ketiganya datang ke ruang pengobatan Feng Hua. Mengkai dan yang lainnya hendak datang, tetapi rumah sakit Hui Chun tidak bisa meninggalkan Mengkai, jadi dia tidak bisa mengikuti. Berdiri di gerbang apotek Feng Hua, Jericho Lee tampak terkejut melihat apotek yang megah dengan orang-orang yang datang dan pergi. Tampaknya apotek Feng Hua memiliki beberapa keahlian. Ini baru dibuka 1 atau 2 bulan, tetapi popularitasnya sangat tinggi bahkan lebih menakutkan daripada beberapa toko berusia 1 abad. Tampaknya keluarga Yamamoto belum mengeluarkan uang. Jericho Lee bahkan berpendapat bahwa harus ada dukungan modal lain di belakang balai pengobatan Feng Hua. Tampaknya keluarga Yamamoto sendiri tidak bisa melakukan ini. Apalagi sekarang para ahli keluarga Yamamoto semuanya dihancurkan olehnya. Saya khawatir tidak ada cara untuk terus mengandalkan balai pengobatan Feng Hua. Mungkin pemilik di balik balai pengobatan Feng Hua telah berubah. Jika tidak, Jericho Lee telah memberi pelajaran pada Lin Zhongye dan cucunya. Balai pengobatan Feng Hua seharusnya tidak berani menemukan Jericho Lee lagi. Ini dia. Solie menunjuk ke gedung megah di depannya. Jericho Lee mengangguk dan berjalan menuju ruang pengobatan. Ketika dia sampai di depan pintu, resepsionis di depan pintu melihat Jericho Lee dan Soli pada awalnya, tetapi ketika dia melihat pasien yang menderita hematoma laba-laba hantu di samping mereka, wajahnya berubah drastis, dan senyumannya langsung berubah menjadi panik. Tanpa sadar, ia bersembunyi di belakang, bahkan melupakan etika dasar pelayanan, dan menolak datang menerima tamu. Jericho Lee dan Soli juga tidak peduli. Begitu mereka melihat ekspresinya, mereka tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan pasien itu benar. Orang-orang benar-benar diusir oleh balai pengobatan Feng Hua. Solie mendengus ke arah pelayan, biarkan orang tua Lin Zong keluar. Pelayan itu tercengang. Dia segera menundukkan kepalanya dan berbalik untuk berlari masuk. Faktanya, meskipun Soli tidak berteriak, dia akan masuk ke dalam untuk melaporkan situasinya, karena balai pengobatan Feng Hua tidak berani merawat pasien hematoma laba-laba hantu ini. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, seorang lelaki tua turun dari lantai 3 ruang pengobatan. Dia adalah Lin Zong yang pernah dilihat Jericho Lee dan Suoli sebelumnya. Lin Zong, dengan senyum palsu di wajahnya, berkata kepada mereka dengan cara yang aneh, "Hei, bukankah ini keajaiban kecil yang terkenal, Dr. Lee? Bahkan Dekan Su ada di sini. Apa yang membawamu ke sini? Tamu yang langka." "Ya." Lin Zong, jangan berpura-pura bingung di sini. Apa yang kita lakukan? Apakah kamu buta?
Mengapa kamu tidak segera melapor ke pusat kesehatan ketika kamu menemukan pasien dengan hematoma laba-laba hantu ini? Bagaimana kamu bisa mengantar seseorang pergi dan biarkan dia pergi menemui dokter Li untuk berobat? Bagaimana jika penyakitnya menyebar? Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Begitu Solie melihat sikap Lin Zong, amarahnya langsung muncul. Jelas salah, sebenarnya sedikit menyesal lihat tidak. Lin Zong memandang pasien itu dan berkata, ini belum menyebar. Jangan membuatnya terlalu serius. Anda sedang ingin menyindir. Apa isi hati N saat mengantar pasien ke dokter? Li. Solie meminta kejahatan. Tentu saja, biarkan dokter terkenal Li yang mengobatinya. Wajah Lin Zong terkejut. Kami memiliki dokter Li di Sichuan Tengah. Dia sangat kuat. Dia hanya hematoma laba-laba hantu. Bukankah dokter Li mudah ditangkap? Apakah saya benar? Dokter Li kedua bab tersebut digabungkan menjadi satu. Bab 1283. Kamu Solie sangat marah. Kamu berani melalaikan tanggung jawabmu ketika kamu sampai pada titik ini. Penyakit apa yang dimaksud dengan penyakit hematoma laba-laba hantu? Sangat menular. Di mulut Anda, apakah itu penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter? Li dalam hitungan menit. Saya pikir Anda telah meminum obat yang salah. Kamu gila di sini. Wajah Lin Zong tenggelam. Saya tidak perlu Anda berkomentar jika saya gila. Jika Anda membawa orang ke sini, Anda tidak dapat menyembuhkan mereka. Jika tidak bisa disembuhkan, mengapa harus berputar-putar seperti itu? Membuat orang tertawa. Solie benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Zong tidak tahu malu mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu. Jangan kamu dan aku. Siapa yang kamu lari ke sini untuk menakuti? Ini balai pengobatan Feng Hua, bukan rumah sakit ginekologi. Lin Zong sangat sombong. Dia meminta orang-orang untuk memindahkan kursi dan duduk dengan santai. Dia memandang beberapa orang di depannya dengan santai. Jelas, dia sama sekali tidak memperhatikan Soli dan Jericho Lee. Kekuatan Su bergetar. Saat dia hendak berbicara, Jericho Lee menahannya. Din Su, kamu tidak perlu marah padanya. Anda melihatnya dengan hati-hati, dan saya akan menanganinya, kata Jericho Lee sambil menatap Lin Zong dengan ekspresi bercanda. Saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Anda menjadi sangat bangga. Apakah kamu lupa bahwa aku memukulmu seperti anjing mati di depan rumah sakit Huicun hari itu? Apakah Anda ingin saya mengingatkan Anda sekarang? Begitu kata-kata itu keluar, Lin Zong, yang cukup sombong, sama sekali tidak baik. Hari itu, di rumah sakit Huicun, dia membawa Lin Kai untuk mencari masalah Jericho Lee. Akibatnya, dia diajari dengan keras oleh Jericho Lee. Sebaliknya, dia meminta anggota keluarga Yamamoto untuk membantunya. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Jericho Lee di tempat. Hal ini meninggalkan bayangan psikologis yang besar bagi Lin Zong. Dia tidak bisa makan dengan baik dan tidur nyenyak akhir-akhir ini. Baru saja, dia dengan sengaja mencibir pada Jericho Lee, sama seperti sebelumnya. Nak, jangan sombong. Lin Zong mengertakkan gigi dan bersenandung dingin. Jericho Lee memeluk dengan kedua tangannya, apakah aku sombong? Saya tidak tahu siapa yang menelepon untuk menangkap pencuri. Jika saya sombong, bagaimana penampilan Anda sekarang? Bagaimana kesehatan Lin Kai, kamu? Perubahan ini Lin Zong marah setengah mati. Sebutkan Lin Kai, ini mungkin hal yang paling tidak dapat ditoleransi oleh Lin Zong. Sebelum Lin Kai menyinggung Jericho Lee sangat menderita, karena cucu bayinya yang berdaging jantung memakan kerugian yang begitu besar. Lin Zong tidak sabar untuk menempatkan Jericho Lee berkeping-keping. Tapi yang paling membuat Lin Zong kesal adalah skill Jericho Lee yang sangat kuat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam sama sekali. Cih, kenapa kamu tidak bisa bicara? Ekspresi Jericho Lee bercanda dan sembrono. Oh, aku senang melihatmu terlihat seperti ingin aku mati, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Apakah menurutmu aku tidak bisa menahan diri untuk mengirimkan pasien ini kepadaku? Wajah Lin Zong berubah menjadi hijau dan merah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya tidak takut untuk berbicara besar. Katamu itu bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Semua orang bisa bicara besar. Hematoma laba-laba hantu adalah jenis penyakit baru, sejauh ini belum ada yang tahu. Bisa menyembuhkannya, bodoh percaya saja Jericho Lee punya cara. Haha, aku tidak memintamu untuk mempercayainya, tapi karena kamu mengirim orang kepadaku, kamu ingin membodohiku. Bukan itu yang kubilang, jika kamu ingin membidikku, bersikaplah adil dan jujur. Tidak perlu memainkan trik kelas 3 ini.
Itu hanya akan menunjukkan bahwa Anda, yang bekerja untuk keluarga Yamamoto, memiliki gaya yang rendah. Jericho nada ringan, omong kosong, saya tidak banyak bicara. Jika saya tidak menyerahkan, aku minta maaf atas pengaturanmu yang melelahkan. Ketika Lin Zong mendengar ini, dia sangat senang. Dia berhati dingin dan berpura-pura menjadi semacam pujian. Layak menjadi keajaiban kecil yang terkenal, Dr. Lee. Benar-benar tidak ada penyakit langka di dunia. Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda, yang mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu, sekuat obat flu. Rumor, atau bahwa kamu tidak layak menyandang nama itu, hanya pujian orang lain. Setelah mendengar ini, Solie berkata, kamu cemburu. Tidakkah menurutmu konyol bahwa kamu begitu tua sehingga kamu harus iri pada yang lebih muda? Generasi. Kecemburuan. Lelucon. Apakah saya akan iri padanya? Lin Zong sepertinya pernah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Jangan menyangkal, perkataan dan tindakanmu telah memperlihatkan ketidakseimbangan batinmu. Kamu iri karena Dr. Lee telah mencapai level Mingyi di usia muda dan terkenal di seluruh dunia. Meskipun kamu adalah seorang dokter alami. Sampai sekarang, kamu hanya mencapai level ini dengan enggan, dan hanya sedikit orang yang setuju dengan kamu, dan ketenaran kamu begitu saja. Kata-kata Soli begitu tajam sehingga hampir setiap kalimat bisa membuat Lin Zong geram. Faktanya, Lin Zong melakukannya dengan rasa cemburu dan egois. Sebagai seorang dokter alam, ia telah menorehkan prestasi yang luar biasa di bidang keterampilan medis, namun ia baru mencapai level tersebut hingga ia berusia 50 tahun, dan sertifikasi dokter alam hanya dengan enggan disahkan. Dengan kata lain, keterampilan medisnya dalam kehidupan ini pada dasarnya sudah berakhir. Bagaimana dengan Jericho Lee? Sebagai seorang pemuda berusia awal 20-an, ia telah lulus sertifikasi pengobatan Ming, mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu. Coba pikirkan tentang pencapaian yang telah dia capai dengan upaya terbaiknya. Yang lain dengan mudah mendapatkannya. Bagaimana keseimbangan hati Lin Zong? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sedikit meremehkan Lin Zong. Ternyata kamu memang seperti ini. Pantas saja kamu hanya bisa menjadi anjing untuk keluarga Yamamoto. Wajah Lin Zong tenggelam, nak. Jangan berpikir itu cara untuk menang. Aku tidak ingin melakukan itu. Karena kamu bertekad untuk mencari kematian, aku secara alami akan membantumu, cibir Jericho Lee. Hari ini, saya tidak hanya akan menyembuhkan hematoma laba-laba hantu ini, tetapi juga menyembuhkannya di depan Anda. Beritahu Anda, apa artinya ada orang di luar dan ada hari di luar. Sudah sembuh. Lin Zong tidak dapat menyangkalnya. Ia tidak percaya Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan menyembuhkan orang. Penyakit keras semacam ini ditemukan beberapa bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada yang bisa menyembuhkannya. Tidak peduli seberapa terampil keterampilan medis Jericho Lee, tidak ada cara untuk mengatasinya. Melihat penampilannya yang arogan, Solie semakin marah. Dia mendatangi Jericho Lee dan mengingatkannya dengan suara rendah, Dr. Lee, Anda harus berhati-hati. Orang dengan penyakit ini tidak hanya sangat menular, tetapi juga memiliki bekas luka beracun. Jangan menyentuhnya. Dulu, beberapa dokter telah menyentuh bekas luka itu tanpa mengetahui situasinya, dan mereka juga terinfeksi penyakit ini. Meskipun Anda memiliki ki internal untuk membela diri, Anda sebaiknya berhati-hati. Bab 1284. Jericho Lee mengangguk tanpa jejak. Faktanya, sejak awal, ketika dia melihat hematoma laba-laba hantu, dia yakin bisa menyembuhkan orang tersebut. Alasannya sangat sederhana. Dia punya obat mujarab yang bisa mengatasi segala jenis racun di dunia, rumput kodok Jinyu. Meskipun racun Bufo gargarizans sangat kuat, hanya pejuang yang dapat menahan kekuatannya. Tubuh orang awam terlalu miskin dan lemah sehingga mudah mati. Namun sebagai seorang guru dan dokter, Jericho Lee punya cara untuk mengontrol khasiat obat Bufo gargarizans yang bisa menyembuhkan orang tanpa merusak tubuh pasiennya. Tentu saja Bufo gargarizans hanya ada satu, dan obatnya terbatas. Solie memberitahunya bahwa banyak orang yang menderita hematoma laba-laba hantu. Solie sendiri mengenal puluhan orang, dan jumlah sebenarnya jauh lebih dari puluhan. Jadi Jericho Lee tidak ingin menggunakan Bufo gargarizans sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, obat penyelamat nyawa seperti ini sulit ditemukan. Jika Anda bisa menggunakannya, Anda tidak bisa menggunakannya. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan hematoma laba-laba hantu. Jika tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menggunakan Bufo gargarizans. Saat ini,
Jericho Lee menatap Lin Zong, meskipun aku tidak tahu di mana kamu berani menggangguku lagi, tapi haruskah kamu bertaruh? Lagi pula, jika aku menyembuhkan orang dan kamu tidak berdarah, itu terlalu berlebihan. Katakan. Taruhan. Lin Zong azeng, tiba-tiba muncul cibiran tebal di wajahnya. Aku tahu kamu sedang mencari cara untuk mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Bagaimana kamu bertaruh? Jericho Lee sama sekali bisa menyembuhkan hematoma laba-laba hantu. Penyakit ini telah ditemukan selama beberapa bulan, dan sekarang dia belum mengetahui pengobatan apapun. Dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah medis. Jika Jericho Lee bisa menyembuhkannya, akan ada hantu. Aku ketagihan. Jericho Lee melihat Lin Zong setuju untuk berjudi, dan mendesah bahwa orang bodoh tidak takut. Dengan katak, dia akan menang. Mata Jericho Lee menyapu sekeliling balai pengobatan Feng Hua, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang langka, jadi dia menoleh ke arah Suoli dan bertanya, Dinsu, tahukah kamu apa yang langka di balai pengobatan Feng Hua? Solie sedikit terkejut dan berpikir sedikit. Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Saya ingat balai pengobatan Feng Hua mendapat sepotong teratai salju dari Gunung Tianshan beberapa hari yang lalu. Oh. Jericho Lee terkejut. Sausurea involucrata merupakan bahan obat yang terkenal. Ia memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun dan sebanding dengan obat mujarab. Berbeda dengan bahan obat Cina pada umumnya Sausurea involucrata. Suatu hari, ketika lelaki tua itu mendapatkan teratai salju dari Gunung Tianshan, dia pamer kemana-mana, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia mendapatkan teratai yang bagus. Solie memandang Lin Zong dengan dingin, dan melihat bahwa wajah yang terakhir menjadi semakin buruk. Kalau begitu, mari kita pertaruhkan teratai salju berumur 100 tahun ini. Tentu saja Jericho Lee tidak akan melepaskan obat sebaik itu. Lagi pula, sangat keterlaluan jika menaruhnya di tangan Lin Zong. Wajah Lin Zong sama seperti memakan siang. Ketika dia mendapatkan teratai salju berumur 100 tahun beberapa hari yang lalu, aula pengobatan Feng Hua pasti bersemangat. Bagaimanapun, obat jenis ini sangat berharga sehingga hampir bisa menjadi simbol ruang pengobatan. Begitu dia mendapatkan obatnya, Lin Zong menyimpannya di brankas ruang pengobatan karena takut hilang. Sekarang ide Jericho Lee telah mencapai teratai salju Centennial Tianshan, hati Lin Zong segera melonjak karena amarah yang kuat. Dia tahu betul bahwa jika dia kalah taruhan, balai pengobatan akan kalah banyak. Dengan syarat lain, aku tidak bisa bertaruh denganmu dengan teratai salju di Gunung Tianshan. Nada bicara Lin Zong belak-belakan dan menolak. Sangat mudah untuk mengatakan hal lain. Dia tidak berani bertaruh pada bahan obat yang begitu berharga. Mendengar pidatonya, Jericho Lee tidak menunjukkan ekspresi aneh. Tidak semua orang seperti dia, dengan banyak ramuan, orang biasa mendapatkan ramuan berharga, sudah bersama bayinya. Jadi kamu tidak berani berjudi. Karena aku berteriak begitu keras, aku bertaruh, tapi aku tidak berani. Apa maksudmu, Pak Tua? Jericho Lee mencibir dingin. Lin Zong tidak mau berjudi, tapi dia ingin berjudi. Wajah Lin Zong menjadi kaku, ham. Teratai salju di Gunung Tianshan adalah harta karun aula pengobatan Feng Hua kami. Jika Anda ingin mengambil keputusan, Anda harus mempertimbangkan kemampuan Anda. Jericho Lee menyerahkan, kurangi omong kosong, berjudi atau tidak berjudi. Jika Anda tidak bertaruh, jangan melolong di sini. Ketika hal itu keluar, orang lain hanya akan tertawa. Aula pengobatan Feng Hua berteriak keras, tetapi bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertaruh. Saya tidak tahu apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Kamu. Lin Zong sangat marah sehingga dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah menggali lubang untuk Jericho Lee dan membiarkan Jericho Lee melompat masuk. Sekarang dia tahu bahwa orang yang jatuh ke dalam lubang itu adalah dirinya sendiri. Sekarang dia sulit untuk menunggangi harimau. Jericho Lee hanya menatapnya dan tidak berbicara. Para penonton di sekitar juga melihat mereka, seolah menunggu keputusan Lin Zong. Penglihatan seperti itu, lihat Lin Zong gelisah. Lama sekali dia menggigit giginya, benci dan berkata, "Nak, anggap kamu kejam. Ambil teratai salju berumur 100 tahun sebagai taruhan kegembiraan." Jericho Lee menyeringai. Orang ini akhirnya mengambil umpannya. "Jangan terlalu cepat bahagia." Lin Zong berkata dengan dingin, "Bagaimana jika kamu kalah?" Mata Jericho Lee menoleh dan meninggikan suaranya dan berkata, "Mudah untuk mengatakannya. Di masa depan, saya akan menyegel jarumnya secara langsung, dan saya tidak akan lagi mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang-orang." Seluruh hadirin gempar. Solie sedang terburu-buru. "Dokter Lee, jangan impulsif.
Ketika Lin Zong mendengar bahwa Jericho Lee ingin menutup jarumnya, dia hampir melompat kegirangan. Dia berpura-pura marah dan bersenandung, kata-katanya tidak berdasar. Siapa yang tahu kalau apa yang kamu katakan itu benar? Begitu banyak orang yang menonton, mereka bisa bersaksi. Jericho Lee menunjuk ke arah kerumunan. Lin Zong tidak punya pendapat sekarang, baiklah, biarkan orang besar itu menjadi saksi. Jika kamu kalah, tutup jarumnya mulai sekarang dan berhenti menjadi dokter. Jika kamu kalah, teratai salju di Gunung Tianshan adalah milikku. Kita bisa melihat apa yang telah dilakukan Balai Pengobatan Feng Hua. Jericho Lee membalas. Keduanya sedang berperang, dan kata-kata mereka penuh dengan bubuk mesiu. Aduh, melihat situasi keseluruhan sudah diputuskan, Solie hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Lin Zong sangat senang sekarang. Awalnya, dia hanya membidik Jericho Lee. Dia ingin membodohi Jericho Lee, tapi dia tidak berencana menggunakan pasien hematoma laba-laba hantu sama sekali, jadi dia memaksa Jericho Lee untuk berpikir. Akibatnya, Jericho Lee sangat bangga sehingga dia melompat ke dalam perangkap dan mengambil jarum yang tersegel sebagai taruhan. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah kejutan. Lin Zong mengira Jericho Lee pasti kalah, dan dia tidak khawatir Jericho Lee akan gagal bayar setelah kalah. Dengan kemampuan Balai Pengobatan Feng Hua, dia bisa membuat banyak hype. Saat itu, wajah Jericho Lee akan menjadi dipublikasikan. Saat itu, Jericho Lee dengan sendirinya tidak akan mampu menahan ludah masyarakat dan mundur dari rumah sakit. Bagaimana melihatnya, dia pasti menang, waktu yang tepat, tempat yang tepat dan orang yang tepat, bagaimana bisa dia kalah? Lin Zong berpikir dalam hatinya, dan wajahnya penuh kegembiraan, jadi dia hampir mengangkat ekornya dan menyenandungkan sebuah lagu kecil.